Baik, Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu Ibu Ya. untuk melakukan sedikit diskusi Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari mahasiswa PPG gelombang 2 Universitas Pasundan tahun 2023 ada salah satu tugas untuk sharing pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi khususnya di mata pelajaran matematika dan di SMA 22 Bandung ini. Mungkin ya pembukaan seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk wawancara akan disampaikan oleh Bu Yuni Unpad. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Sama. Jadi Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan mengenai pembelajaran diferensiasi. Pertanyaan pertama, Ibu langsung saja. Bagaimana Ibu mengenali perbedaan kebutuhan belajar siswa di dalam kelas, Bu? Ya, kebetulan untuk kurikulum Merdeka ini sebelumnya sekolah kami setelah melakukan pelatihan ya udah berapa kali pelatihan untuk menuju ke bagaimana penerapan siswa yang berbeda-beda ini sesuai dengan kebutuhannya, untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebelumnya kami melakukan suatu asesmen awal untuk melihat bagaimana kebutuhan siswa yang berbeda-beda tersebut agar pembelajaran selanjutnya dapat berjalan. Oke, baik. Untuk pendekatan atau strategi pembelajaran yang biasa Ibu gunakan dalam pembelajaran matematika khususnya Ibu, seperti apa Bu? Sebelumnya memang lebih condong ke konvensional atau ceramah. Tapi karena sekarang udah berbeda zaman ya, kami juga sudah melakukan berbagai pelatihan, jadi kami dituntut dan kami pun merasa tertantang untuk melakukan satu tindakan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Otomatis kami strateginya pembelajaran yang menggunakan konstruksional atau teknologi berbasis teknologi diupayakan. Kemudian apakah Ibu sendiri sudah menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas? Lalu bagaimana cara Ibu menyesuaikan pembelajaran diferensi yang baru diterapkan nih pada siswa? Gitu kan sebelumnya tidak diterapkan, kemudian tiba-tiba diterapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ya, untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai merintis karena tuntutan dari kurikulum Merdeka ini. Jadi kami atau saya sebagai pribadi sudah melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan cara melihat kebutuhan mereka melalui suatu pembelajaran melalui asesmen awal tersebut. Jadi terlihat bagaimana siswa yang kemampuannya secara auditory atau visual atau kinestetik. Jadi terlihat untuk pembelajaran diferensiasi ini kalau dilakukan asesmen awal dapat terlihat. Oh, berarti lebih ke gaya belajar ya Bu ya? Gaya belajar, ya. Sesuai dengan gaya belajar. Ya. Nah, menurut Ibu, apa saja sih aspek-aspek yang harus dipersiapkan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, aspek-aspeknya. Jadi sebelumnya guru atau teman saya itu harus memang harus belajar terlebih dahulu. Kalau tadi kan kalau sebelumnya ini materinya misalkan sekarang kelas 10 eksponen, gampang gitu langsung. Nah, sekarang tidak. Jadi harus dikonsep terlebih dahulu bagaimana menyusun pembelajaran modul ajar yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Jadi harus benar-benar dirancang sebelumnya. Menurut saya untuk pembelajaran kurikulum Merdeka yang seperti ini. Lalu kendala apa saja yang Ibu temui atau hadapi dalam pembelajaran di kelas terkait penerapan pembelajaran diferensiasi? Nah, kendalanya memang siswanya karena memang klasikal banyak ya, 36 siswa, jadi kalau tidak membeda-bedakan, misalkan dikelompokkan grup ini. Jadi di pembelajarannya dikombinasikan. Jadi ada auditorinya, ada visualnya, ada kinestetiknya. Jadi tidak siswa ini dikelompokkan tidak. Jadi karena keterbatasan waktu dan prasarana tapi dari saya jadi digabungkan saja. Jadi pembelajarannya ada visualnya, ada auditorinya, ada kinestetiknya. Nah, menurut Ibu,
bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang tadi disebutkan? Mungkin saling berbagi teman-teman, saling komunikasi lah sama teman yang lebih mendalami pembelajaran tersebut. Banyak di sini ada guru penggerak juga ada, jadi saling berbagi saja untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik tercapai. Nah, dalam pemetaan pembelajaran diferensiasinya, Ibu menggunakan diferensiasi kontenkah atau diferensiasi produkkah atau diferensiasi proses, Bu? Lebih ke proses sih, kalau konten masih banyak harus belajar. Lalu bagaimana cara Ibu melakukan kegiatan diskusi kelas yang sesuai dengan minat belajar peserta didik? Diskusi kelasnya yang tadi digabung gitu. Jadi setelah melihat asesmen awal tersebut, lalu dikelompokkan. Jadi dicampur, digabung. Yang kelompoknya terdiri dari auditori, kinestetik dan visual. Jadi digabung saja. Berarti jadi dari satu kelompok ada campuran. Ada campuran berbagai bagian gaya belajar. Lalu bagaimana? Seperti apa keberagaman waktu yang Ibu berikan untuk siswa dalam menyelesaikan tugas? Untuk menyelesaikan tugas, yang jelas karena siswa sekarang beda ya dengan yang dulu giat gitu Kak. Disebutnya apa, strawberry. Jadi agak lembek ya. Jadi mereka untuk dituntut lebih keras mungkin malah lebih jadi terlihat berontak gitu. Jadi kita konsepnya dasar sudah dapat, silakan mengerjakan sesuai kemampuan mereka sampai di mana, mungkin sampai seperti itu. Lalu apakah Ibu melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran diferensiasi? Dilibatkan karena orang tua kalau pas pembagian raport mereka menuntut kenapa nilai anak saya kecil. Nanti sebelumnya jadi diberitahu dulu bahwa gaya belajar siswa tersebut berbeda, harus seperti ini. Jadi harus ada komunikasi yang jelas dengan orang tua biar mereka mengetahui gaya belajar masing-masing si putra putrinya. Tadi kan disinggung mengenai teknologi ya Bu ya. Nah, apakah Ibu menggunakan alat atau teknologi tertentu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi? Kalau alat mungkin lebih ke ada ya banyak sekali alat untuk komputer, misalkan laptop dengan Canva, karena banyak sekali sekarang aplikasi yang mudah dan gampang, misalkan ChatGPT tinggal kita edit menggunakan. Iya betul. Gunakan. Lalu bagaimana cara Ibu memberikan penilaian terhadap proses belajar dan tugas yang dikerjakan oleh siswa? Proses penilaiannya, jadi ketika mereka pembelajarannya kemampuan mereka sampai di mana, jadi untuk maksimal karena cuman ada 1-2 orang yang sampai bisa maksimal. Kalau misalkan mereka ada yang kurang, jadi mereka sampai terlihat saja keaktifan mereka di kelas seperti apa, gaya belajar mereka, misalkan untuk visual apakah mereka dengan pembelajaran yang visual lebih dapat dimengerti, jadi dinilai sesuai dengan gaya belajar. Penangkapan mereka berbeda gitu, tidak disamaratakan. Ya. Lalu bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas metode diferensiasi yang Ibu terapkan di kelas? Mengevaluasinya, jadi saya merefleksi aja diri sendiri, ternyata masih banyak harus pembelajaran yang untuk kurikulum merdeka atau terdiferensiasi ini harus banyak belajar dengan saling berbagi seperti ini. Jadi dievaluasi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Apakah Ibu terdapat saran untuk kami sebagai calon guru yang ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Apakah ada saran gitu? Sarannya ya mungkin jangan kalah sama anak yang sekarang. Memang anak sekarang canggih ya dengan teknologinya, tapi mereka lembek karena mereka tidak daya juangnya yang rendah ya. Jadi mungkin harus lebih
dibawanya seperti sharing aja, jangan lebih menekan gitu, karena mereka lebih pembawaannya mentalnya kalau dikerasin lebih iya. Nah, tadi kan pembelajaran diferensiasi telah dilakukan ya Bu ya di dalam kelas. Bagaimana siswa merespon pendekatan pembelajaran diferensiasi yang telah Ibu lakukan gitu? Apakah ada perubahan dalam keterlibatan atau prestasi mereka? Ada, ada keterlibatan. Jadi ada perbedaan sih. Jadi terlihat, oh saya senang Bu dengan gambar, dengan gerak, dengan suara. Jadi ada perbedaannya daripada yang pembelajaran sebelumnya yang lebih monoton kan. Dulu sebelumnya Ibu kita menggunakan lebih condong ke konvensional atau ceramah gitu. Sekarang mah dengan adanya media gambar atau suara, gerak, jadi tertariknya banyak, siswa lebih tertarik. Oke, untuk lalu apa harapan Ibu terhadap dukungan dari sekolah atau lembaga pendidikan untuk meningkatkan penerapan pembelajaran diferensiasi? Harapannya mungkin sering diadakan pelatihan lah, atau sering diadakan perkumpulan antar saling sharing gitu, saling berbagi ya. Oke, menurut Ibu apakah pembelajaran diferensiasi ini cocok diterapkan di sekolah SMA Negeri 22 ini? Cocok, mengikuti zaman. Karena menggunakan kurikulum Merdeka juga ya Bu ya. Jadi penuntut untuk kita tuh. Baik, dari yang lain barangkali ada pertanyaan. Sama mau tanya Bu, kan tadi Ibu udah implementasi diferensiasi prosesnya Bu. Kebetulan kita juga lagi belajar gitu ya diferensiasi proses tuh, perbedaan treatment pada saat di kelas. Misalkan ya siswa yang udah gimana ya kategorinya lebih unggul dari yang lainnya, kita berikan bimbingan yang lebih sedikit gitu pengawasannya daripada yang masih kurang. Nah, pada saat coba implementasikan, kita tuh kadang menemui siswa yang mengeluh, Ibu kok sama dia terus ya, aku nggak gitu Bu, kayak ngeluh karena kurang diperhatikan. Iya, sama gitu. Padahal kita tuh bukan milih-milih anak, tapi lebih ke membimbing anak yang lebih perlu dibimbing gitu. Kalau Ibu gimana ya menyikapi anak yang seperti itu? Betul, emang suka begitu. Nah, yang seperti itu mungkin yang tadi aja digabung gitu sama. Jadi yang satu kelompok itu terdiri dari udah dilihat di asesmennya ya, digabung. Jadi di satu kelompok itu ada macam-macam ya, dari yang heterogen gitu ya, heterogen lebih baiknya gitu. Solusinya di heterogen. Ya. Nah, kalaupun misalkan ya seperti itu, memang banyaknya seperti itu, yang kurang itu kita perhatikan yang itunya, atau jadi tetor teman sebaya, iya teman sejawat, tutor sebaya ya kita gitu ya. Iya betul. Kita coba kamu yang lebih bisa gitu, coba biar teman-temannya gitu, biar kita nggak kelihatan wah ke situ terus ke kelompok itu terus. Iya, mungkin seperti itu ya Bu. Kadang nemuin kayak gitu pas implementasi proses tuh, kok anak tuh kayak kelihatan cemburu gitu ya, kasarnya banget gitu, cemburu ngeliat, padahal mah kita nggak pilih-pilih karena kebutuhannya aja, kebutuhan si anak. Biar pas ulangan sama gitu pada nama ya. Ya gitu, betul. Buat ngejar kemampuannya. Dari saya cukup. Paling ini Bu, sebenarnya kita itu memang yang lebih penasaran itu mengenai berdiferensiasi produk ya Bu. Apakah sebelumnya Ibu pernah Bu? Produk belum. Oh iya. Iya sih sebenarnya. Malah matematika apa ya? Belum sih matematika. Kalau yang lain kayak kimia mungkin pernah. Ada kolaborasi kemarin bahasa Indonesia, seni sama itu ada mengeluarkan produk, jadi siswa itu menunjukkan suatu apresiasi kan ada produknya. Kalau matematika belum. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ya. Jadi mungkin dari secara jumlah pertemuannya juga mungkin nggak bisa satu pertemuan mungkin ya Bu. Iya. Membutuhkan waktu. Paling masuknya ke ya gitu, harus proyek gitu ya, proyek manual itu ya. Iya. Ini lagi. Ada lagi? Cukup? Dari saya cukup sih. Barangkali dari Bapak sama. Ibu Haifah. Ya, terima Itu kasih. sih saya juga cukup tertariknya dari ternyata memang yang namanya penerapan berdiferensiasi itu ya dalam tanda kutipnya ada banyak hal gitu yang harus
kita lalui, dan ternyata Bapak Ibu guru di sini juga ya untuk mengatasi hal-hal tersebut ya salah satunya tadi dengan refleksi terhadap diri sendiri dan juga ada sharing diskusi. Nah, itu mungkin yang bikin kita juga menarik karena mungkin itu yang satu hal yang penting dalam penerapan diferensiasi. Udah. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Alhamdulillah untuk diskusi kali ini telah selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf diganggu. Tiba-tiba jadi ada masukan sama maaf kalau memang jawabannya kurang nyambung atau gimana ya, berbagi pengalaman sama-sama. Nah, terima kasih juga. Itu Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.